Baik, selamat berjumpa kembali di channel saya. Untuk yang berikutnya ini serial pemrograman ini adalah tentang HTML5 ya, membuat web dengan HTML5. Oke, oke. Ini adalah part yang pertama atau bagian pertama, yaitu mengenai pengenalan HTML. Oke, saya jelaskan dulu ya, pengenalan HTML itu apa. Oke, pengertian HTML. Menurut Wikipedia, HTML atau kepanjangannya Hypertext Markup Language adalah bahasa markah ya, bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet ya. Oke, ini dapat dibantu oleh teknologi seperti cascading style sheet (CSS) dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Dengan demikian, HTML merupakan kerangka awal dalam menyusun struktur halaman web, ya. Berarti dia kerangka awalnya atau jantungnya untuk menyusun halaman web. HTML juga dapat berperan sebagai tautan atau link antara file-file pada sebuah website atau pada komputer dengan menggunakan localhost maupun link yang menghubungkan antar website. Sekarang fungsi HTML ya. HTML merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menggunakan tanda pengenal khusus atau TAG ya untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Adapun fungsi HTML yaitu antara lain kalian lihat sendiri di situ, mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat diakses dan ditampilkan pada web server, map browser, maaf ya, lalu membuat halaman web, lalu menampilkan berbagai informasi pada browser, dan membuat link menuju halaman web dengan menggunakan kode tertentu. Ya, agak panjang juga nih ya pengenalan HTML, jadi supaya kalian mengerti. Oke ya, kita lanjut. Slide yang berikutnya masih pengenalan HTML ya, mengenai kekurangan dan kelebihan dari HTML. Oke, kita baca sama-sama ya. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengimplementasiannya, termasuk juga pada HTML. Kelebihan dari HTML adalah, kalian bisa lihat sendiri, yang pertama, bahasa pemrograman yang lain dapat menyisipkan codingannya pada HTML, misalnya PHP, Perl, JavaScript, VBScript, dan lain-lain. Dapat diimplementasikan pada berbagai jenis sistem operasi pada komputer atau laptop, misalnya Windows, Mac, lalu Linux, Unix, dan seterusnya, dan seterusnya. Bersifat fleksibel karena ditulis cukup dengan menggunakan karakter editor ASCII, ya. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya adalah tidak bisa berdiri sendiri sebagai bahasa pemrograman yang berbasis web, ya. Penggunaan tag yang lebih banyak, versi HTML yang baru belum tentu dapat dijalankan pada browser tertentu. Baiklah, pada saat tutorial ini dibuat, ya, saya juga sudah menginikan, udah melihat bahwa ini adalah HTML versi terakhir ya, HTML5, ya, versi terakhir. Silakan kalian lihat perbandingannya untuk dari mulai HTML1 sampai dengan HTML kelima. Kalian lihat di searching aja di internet ya, atau di Google perbedaannya. Kalau saya tulis di sini perbedaannya terlalu panjang ya. Jadi untuk menyingkat waktu supaya waktu untuk tutorial ini cukup untuk di YouTube ya. Oke, saya lanjut. Sekali lagi saya tidak menjelaskan di sini perbedaan HTML1 sampai dengan HTML terakhir. Ini terakhir ya yang dibuat, maksudnya yang muncul versi HTML5. Oke, saya lanjut ya. Lalu struktur dari HTML adalah kalian lihat sendiri, tag itu ada tag ya, maksudnya kurung buka, lalu tulisan HTML, lalu ditulis dengan kurung tutup. Itu adalah tag namanya, TAG, tag tulisannya, tapi bacanya tag. Lalu hit itu kepala atau judul, kepala ya, kepala dari HTML, lalu title atau title tulisannya. Nah, di sini tulis di judul halaman. Maksudnya apa judul halaman itu? Lalu diindikan lagi dengan title ya, dengan menggunakan slash di belakangnya ya. Oke ya. Lalu diakhiri dengan head juga yang dimulai dengan slash head. Itu artinya dia nutup gitu head itu.
head awalnya kan setelah HTML ya, head yang berikutnya setelah title, dia tutup. Lalu body, H1 adalah heading ya, P adalah paragraf, P adalah paragraf yang lain. Lalu body, tutup body, maksudnya pakai slash di sebelum kata body, lalu yang terakhir adalah tutup HTML. Oke, teks antar HTML dan penutup HTML itu adalah merepresentasikan dokumen HTML ya. Jadi dari HTML dari baris pertama sampai dengan penutupan baris terakhir itu merepresentasikan dokumen HTML. Sedangkan teks antara head pembuka dan head penutup itu yang ada slash-nya ya. Ingat ya. Head pembuka nggak ada